Di balik realita yang kita lihat dan rasakan sehari-hari, tersembunyi sebuah alam yang jauh lebih luas dan penuh misteri. Alam gaib, dunia yang tak kasat mata ini dihuni oleh makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hidup berdampingan dengan kita, namun terpisah oleh dimensi yang berbeda. Salah satu makhluk paling misterius dalam alam ini adalah jin. Langit yang kita pandang dengan penuh kekaguman bukan hanya ruang kosong tanpa makna. Di sanalah tersimpan wahyu, ilmu, dan berita dari Sang Pencipta, rahasia ilahi yang menjadi petunjuk bagi manusia dan makhluk lainnya. Namun, berita ini bukan sesuatu yang dapat diakses dengan mudah. Langit dilindungi oleh malaikat penjaga yang menjaga rahasia tersebut dari gangguan makhluk yang ingin mencurinya. Salah satu ancaman yang terus-menerus menguji penjagaan ini adalah jin. Dengan kecerdasan dan kemampuan yang dimiliki, jin berusaha menyusup ke langit, mencuri sebagian rahasia yang tersimpan di sana. Mereka bukan hanya makhluk gaib biasa, mereka adalah entitas yang penuh tipu daya dan bahaya, yang ingin menyesatkan manusia dengan kabar bohong hasil curian mereka. Kisah pencurian berita dari langit ini bukan hanya cerita lama yang terlupakan. Ia adalah kenyataan yang telah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan terus berlangsung hingga hari ini. Dunia ini penuh dengan ujian yang tak terlihat, yang hanya bisa kita hadapi dengan iman yang teguh dan pengetahuan yang benar. Dalam narasi ini, kita akan menyelami kedalaman misteri dunia gaib, menguak rahasia langit, dan memahami bagaimana makhluk yang tampak tak kasat mata ini berusaha mengacaukan keseimbangan ciptaan Allah. Dengan pemahaman ini, kita bisa memperkuat keimanan dan kewaspadaan dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan. Mereka tak terlihat, tapi mereka ada. Bergerak di celah-celah ruang yang tak terjamah manusia, mengamati dalam diam, menyelinap dalam bayang, dan mendengarkan di tempat-tempat yang tak kita sangka. Mereka adalah jin, ciptaan Allah dari api tanpa asap yang diciptakan jauh sebelum manusia menginjakan kaki di bumi. Jin bukan hanya makhluk tanpa bentuk yang gentayangan dalam cerita rakyat atau bisikan malam. Mereka nyata, punya akal, punya kehendak, dan punya tujuan. Sebagian mereka patuh pada aturan langit, bersujud kepada Tuhan semesta alam. Tapi sebagian lainnya memilih jalur gelap. Mereka inilah yang menjadi ancaman terbesar bagi manusia. Bukan lewat wujud, tapi lewat bisikan, pengaruh, dan tipu daya yang tak terlihat. Mereka tidak butuh senjata untuk menyerang. Yang mereka incar adalah celah di hati manusia. Rasa takut, keingintahuan, kebodohan, dan keputusasaan. Dan dalam keheningan dunia ini, mereka menjelajah hingga ke batas-batas langit. Mereka mencoba mencuri, bukan emas, bukan harta, tapi berita dari langit, kabar gaib yang diturunkan Allah kepada para malaikat dan Rasul-Nya. Ini bukan upaya baru. Jauh sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, jin telah lama menjadikan langit sebagai sasaran penyusupan. Mereka memanjat tinggi, membaur dengan kegelapan, menguping wahyu yang sedang dibawa para malaikat. Satu informasi kecil bisa jadi racun besar bagi manusia jika sampai jatuh ke tangan jin yang salah. Tapi Allah tidak membiarkan mereka leluasa. Langit dijaga, dibentengi. Setiap jin yang mencoba menyusup disambut kilat api, dihantam dengan lemparan cahaya, lemparan yang membakar tubuh halus mereka tanpa ampun. Dan sejak turunnya Al-Quran, penjagaan langit makin diperketat. Jin-jin perampok itu pun terpaksa mencari celah lain. Mereka turun ke bumi dan mulai membisikkan berita palsu pada manusia-manusia yang lemah imannya. Mereka tidak muncul begitu saja. Mereka menyamar sebagai arwah, roh, suara hati, bahkan ilham. Tapi sejatinya, mereka menyebar benih fitnah. Dan manusia yang menyambut bisikan itu dengan percaya dan kagum, akhirnya terjerat dalam jaring ilusi gaib yang mematikan. Inilah awal dari kisah gelap yang akan kita bongkar lebih dalam, tentang bagaimana jin mencuri, menyamar, dan menyesatkan, tentang dunia gaib yang tak hanya nyata, tapi juga sangat dekat. Malam tak selalu sunyi. Kadang, di saat dunia manusia terlelap,
ada pergerakan lain yang terjadi jauh di atas sana. Di langit, tempat wahyu turun dan takdir ditetapkan. Jin-jin dari golongan yang membangkang, memanjat langit dengan cara yang tak dipahami oleh logika manusia. Mereka saling bertumpuk, membentuk formasi seperti menara hidup dari api halus. Di puncak tertinggi, salah satu dari mereka akan mendongakkan kepala, mengarahkan telinga ke cakrawala, berharap menangkap satu potong rahasia yang baru saja diucapkan malaikat. Mereka tahu, mereka hanya punya satu kesempatan, satu momen singkat sebelum penjaga langit para malaikat menyadari keberadaan mereka. Dan ketika itu terjadi, langit bukan lagi tempat yang tenang. Ia berubah menjadi medan pertempuran yang tak terlihat mata manusia. Allah telah menyiapkan penjagaan yang tidak main-main. Kilatan cahaya, serpihan api yang membelah langit, menyambar tepat ke arah jin yang mengintai. Lemparan api langit yang memburu jin-jin pencuri seperti peluru tanpa ampun. Tak ada tempat bersembunyi. Tak ada perlindungan. Jika terkena, tubuh mereka hangus, terbakar di tengah ketinggian, lalu jatuh ke bumi dengan tubuh compang-camping. Namun sebelum itu terjadi, jika mereka berhasil mencuri, walau hanya satu potong kalimat, mereka akan segera turun. Mereka tidak menyimpannya untuk diri sendiri. Mereka menjualnya. Kepada siapa? Kepada manusia-manusia haus kekuasaan, yang rela melakukan apapun untuk mengetahui takdir. Para tukang sihir, paranormal, dukun, dan orang-orang yang bergelut dengan kekuatan gaib. Jin menyampaikan potongan informasi itu dengan satu dusta ditambahkan ke dalamnya. Atau bahkan 99. Maka jadilah kebohongan yang tampak seperti kebenaran. Inilah asal mula bagaimana ramalan bisa tampak akurat. Satu kabar yang benar dibungkus dengan banyak kebohongan, disampaikan dengan kepercayaan diri, ditambah ritual dan syarat-syarat yang tak masuk akal, dan manusia percaya. Padahal, ia sedang membeli racun spiritual dengan harga yang mahal, keimanannya sendiri. Mereka tidak sadar bahwa setiap informasi yang mereka terima, setiap ramalan yang mereka telan mentah-mentah, datang dari makhluk pembangkang yang pernah ditendang dari langit. Dan disinilah masalahnya dimulai. Manusia mulai menggantungkan diri pada jin fasik, bukan pada yang maha tahu. Dan dari sinilah perbudakan modern terhadap jin mulai terbentuk. Tidak dengan rantai, tapi dengan keyakinan yang bengkok. Sebelum cahaya Islam menyinari bumi, langit bukanlah tempat yang tertutup bagi jin. Mereka terbiasa menyusup, menguping, dan kembali dengan kabar-kabar rahasia dari para malaikat. Dunia mereka seperti pasar informasi. Dan para dukun di bumi menjadi pelanggan tetapnya. Tapi, kemudian, terjadi sesuatu yang mengguncang seluruh struktur alam gaib. Sesuatu yang mengubah wajah langit untuk selama-lamanya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh jin-jin tua sekalipun, yang telah ribuan tahun mengamati pergerakan bintang dan mendengarkan takdir manusia. Rasul terakhir telah diutus ke bumi. Saat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hiro, seluruh alam bergetar. Bumi bersujud dalam senyap, dan langit bersiap siaga. Wahyu ini bukan sembarang pesan. Ini adalah pesan penutup, final, mutlak, dan tak bisa dijamah siapapun kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Maka penjagaan langit pun diperketat. Jin-jin yang mencoba naik untuk mencuri berita, mendapati diri mereka dihantam tanpa ampun. Jika dulu mereka masih bisa lolos sesekali, kini setiap upaya mereka dibalas dengan lemparan api yang menghantam. Sebelum mereka sempat mengucap sepatah kata, mereka terpental, terbakar, dan jatuh. Lagi dan lagi. Kegemparan menyebar di dunia jin. Mereka tak lagi bisa naik seperti dulu. Langit yang dulu ramai oleh penyusup, kini sunyi dan terjaga. Semua akses tertutup. Sebagian dari mereka bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi di bumi? Mengapa langit menjadi begitu keras? Apa rahasia besar yang sedang dijaga? Maka sekelompok jin memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Mereka turun ke bumi bergelenda diam-diam dari lembah ke lembah, padang ke padang, hingga mereka sampai ke suatu tempat, di mana seorang manusia sedang berdiri, membacakan sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya.
ayat-ayat suci dari langit. Jin-jin itu terdiam. Telinga mereka seperti dibakar oleh kebenaran. Hati mereka bergetar. Bukan karena takut, tapi karena sadar, inilah sebab langit terkunci. Inilah wahyu terakhir yang membuat seluruh alam terjaga. Dan saat itu juga, sebagian mereka masuk Islam. Sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan, kata mereka, sebagaimana dicatat dalam surah Al-Jin. Namun, tidak semua jin menerima kebenaran itu. Sebagian masih terus melawan, mencoba mencuri, mencoba menipu manusia, dan manusia, seperti biasa, masih mudah tergoda dengan suara-suara dari kegelapan. Ketika jin membisikkan dusta kepada dukun, mereka tidak duduk di tempat terbuka. Mereka bekerja di balik tirai gelap. Di bawah langit yang kini terkunci, para jin terutama yang membangkang beralih ke strategi lama, mengelabui manusia. Ketika mereka tak lagi bisa mencuri berita dari langit, mereka mulai membuat kebohongan sendiri. Dan manusia yang haus akan informasi gaib jadi mangsa empuk mereka. Disinilah para dukun mulai mengambil peran. Dukun bukan orang biasa. Ia sering muncul dalam rupa orang tua bijak, berilmu tinggi, bahkan spiritual. Mereka bicara dengan kalimat puitis, penuh simbol, dan sesekali menyebut petunjuk dari alam, bisikan leluhur, atau getaran energi semesta. Tapi yang sesungguhnya mereka dengar adalah bisikan jin. Jin akan menyampaikan satu kebenaran kecil, lalu membungkusnya dengan kebohongan besar. Misalnya, seorang ibu kehilangan kalung, lalu datang ke dukun. Dukun itu mendengar dari jin bahwa kalung itu jatuh di bawah tempat tidur. Ternyata benar. Ibu itu percaya, tapi setelah itu dukun mulai bicara. Kehilanganmu ini bukan kebetulan. Ini ulah orang yang iri padamu. Dan dimulailah tuduhan, permusuhan, dan fitnah. Semua dari satu informasi kecil yang dibenarkan oleh jin untuk membangun kredibilitas, agar kebohongan berikutnya ditelan mentah-mentah. Dan ini bukan trik baru. Dalam sebuah hadis syahih, Rasulullah bersabda, jin mencuri pendengaran dari langit, lalu menyampaikan kepada walinya dari kalangan manusia satu kabar yang benar, lalu dicampur dengan 100 kebohongan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dukun pun menjadi penyalur dusta dari jin. Dan semakin banyak manusia yang percaya, semakin jin merasa berkuasa. Tapi bahayanya bukan hanya pada informasi yang salah. Yang paling mengerikan adalah ketergantungan. Manusia mulai menggantungkan hidupnya pada kata dukun. Menunda keputusan karena menunggu tanggal baik. Takut melangkah karena katanya aura belum bersih. Bahkan berani memusuhi keluarga sendiri karena katanya disantet. Dan semua itu adalah strategi lama dari jin. Menyebarkan keraguan, menciptakan perpecahan, dan menjauhkan manusia dari keimanan sejati. Mereka tak butuh tubuhmu. Mereka cukup menanam satu keyakinan yang bengkok dan membiarkan manusia menghancurkan dirinya sendiri. Bukan sekadar dusta, tapi pengikatan jiwa. Para jin tidak hanya menyampaikan kabar, mereka membangun kepercayaan, dan setelah kepercayaan itu tumbuh, mereka mulai menanamkan kendali. Perlahan, halus, tanpa terasa, dukun, sebagai perpanjangan tangan jin, menjadi simbol kekuatan gaib. Orang-orang mencarinya bukan lagi hanya untuk informasi, tapi untuk perlindungan, untuk kekuasaan, dan untuk membalas dendam. Inilah titik bahaya yang sesungguhnya. Ketika manusia tidak lagi berdoa kepada Tuhan, tetapi berdoa kepada ritual. Mereka mulai membawa sesajen, bunga 7 rupa, telur ayam kampung, darah hewan, bahkan darah manusia. Semua dilakukan demi satu hal, menguasai nasib orang lain, atau lebih parah, melindungi diri dari yang tak terlihat, dengan bantuan yang juga tak terlihat. Dan jin, mereka tidak perlu diminta 2 kali. Mereka senang diberi persembahan, karena setiap persembahan adalah bentuk pengabdian. Semakin besar ketakutan manusia kepada yang gaib, semakin dalam pengabdiannya. Dan itulah makanan utama bagi jin-jin pembangkang. Mereka tidak butuh emas, tidak butuh rumah. Yang mereka inginkan hanyalah satu hal, agar manusia tunduk kepada mereka. Maka ritual mulai berubah menjadi perjanjian. Ada yang disuruh mandi di laut tengah malam,
Ada yang diminta tidur di kuburan selama 3 hari. Ada yang bahkan diminta menodai Al-Quran demi mendapatkan ilmu kuat. Manusia pun mulai membayar dengan harga yang paling mahal, imannya. Apa yang semula dianggap sekadar bantuan gaib, ternyata hanyalah pintu masuk. Setelahnya, manusia tak lagi bisa mundur. Ia akan terus dikejar jin itu, atau menjadi tuan rumah permanen bagi mereka, baik tubuhnya, pikirannya, bahkan darah keturunannya. Dan ini bukan cerita dongeng, ini kenyataan yang dihadapi oleh mereka yang terlalu ingin tahu, terlalu ingin berkuasa, dan terlalu takut untuk berdoa kepada Allah. Lalu, bagaimana dengan dukun sekarang? Di masa lalu, dukun dikenal dengan berbagai nama. Orang pintar, tetua adat, guru spiritual, bahkan tabib gaib. Namun, sekarang sebutan itu berubah. Tampilannya pun lebih modern. Ada yang berpakaian seperti ulama, ada yang berkemeja rapi, ada pula yang jadi influencer spiritual di media sosial. Tapi intinya tetap sama. Menawarkan kekuatan yang tak terlihat. Mereka bilang bisa membuka aura, mengusir santet, meluruskan nasib, membaca masa depan, dan menyambungkan komunikasi dengan entitas tak kasat mata. Pertanyaannya, masihkah jin mau bekerja sama dengan mereka? Jawabannya, ya, tapi tidak gratis. Zaman sudah berubah. Jin tak lagi mencuri kabar dari langit, tapi bukan berarti mereka berhenti membisikkan kebohongan. Jin masih bisa menyampaikan fragments of truth, potongan kebenaran yang digunakan untuk memancing kepercayaan, dan selebihnya murni dusta yang dibungkus meyakinkan. Tak semua dukun sekarang benar-benar punya hubungan dengan jin. Sebagian besar hanya memainkan psikologi klien. Mereka pintar membaca bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan membuat tebakan-tebakan yang terdengar sangat pribadi. Padahal itu teknik lama dalam dunia penipuan, cold trading. Namun ada juga yang benar-benar melakukan ritual pemanggilan jin. Dan itulah yang lebih berbahaya. Dukun macam ini tak lagi berbicara kosong. Mereka melakukan tirakat, puasa menyimpang, sesajen tertentu, bahkan menyakiti diri sendiri untuk menguatkan koneksi. Semua itu dilakukan demi memanggil jin tertentu agar bersedia membisikkan info gaib. Tapi yang tidak diceritakan adalah ini. Jin tidak loyal. Mereka hanya akan datang kepada manusia yang bersedia meninggalkan tauhid. Dan saat manusia sudah terikat, jin akan mulai menuntut lebih. Beri aku darah, beri aku tumbal, sujud padaku 1 kali saja, maka semua keinginanmu terkabul. Inilah wajah asli dunia perdukunan hari ini. Modern di luar, tapi tetap gelap di dalam. Mereka menjual janji, tapi mengantarkan manusia ke jurang yang dalam. Karomah, istidraj, atau jin. Tak semua yang gaib berasal dari jin. Tak semua yang aneh adalah sihir. Dan tak semua yang luar biasa adalah tanda kedekatan dengan Tuhan. Dalam sejarah Islam, kita mengenal para wali, orang-orang saleh yang begitu bersih hatinya, begitu dalam ibadahnya, hingga Allah beri mereka karomah, kemampuan yang melampaui akal biasa. Ada yang bisa berada di 2 tempat dalam satu waktu. Ada yang bisa tahu isi hati seseorang. Ada pula yang doanya selalu mustajab seketika. Tetapi karomah tidak bisa diminta. Ia bukan hasil ritual atau tirakat tertentu. Ia datang sebagai hadiah dari Tuhan. Diam-diam, tanpa pamer, tanpa pertunjukan. Beda dengan istidraj. Sesuatu yang tampak seperti nikmat, tapi sejatinya adalah jebakan. Orang yang mendapat istidraj bisa terlihat sangat sukses, dihormati, dipuja, bahkan memiliki kemampuan gaib. Tapi sebenarnya, itu hanyalah ujian yang menjerumuskannya makin jauh dari kebenaran. Seseorang mampu melihat hal gaib, menyembuhkan orang, atau membaca masa depan, tapi hidupnya penuh maksiat, ucapannya penuh kesombongan, dan ibadahnya kosong. Itulah tanda istidraj. Allah biarkan ia merasa tinggi, hingga akhirnya jatuh dalam kehinaan paling dalam. Dan tentu saja, ada juga yang dibantu oleh jin. Kemampuannya mencurigakan. Setiap ritualnya harus dibayar mahal. Setiap geraknya penuh dengan simbol. Setelah itu, hidupnya selalu dikelilingi energi yang tidak damai.
Perbedaan paling mencolok antara karomah, istidraj, dan jin adalah ini. Karomah menenangkan jiwa, istidraj membuai jiwa, bantuan jin menipu jiwa. Karena itulah Islam sangat berhati-hati terhadap fenomena gaib. Kita tidak dilarang mempercayai adanya yang tidak kasat mata, tapi kita dilarang keras mengejar kekuatan gaib untuk membuktikan diri. Kita hidup bukan untuk terlihat berbeda, tapi untuk tetap taat meski tak terlihat. Di tengah dunia yang semakin modern, fitnah tidak lagi datang lewat pedang, tapi lewat pikiran yang diracuni kebingungan. Banyak orang, termasuk yang mengaku beriman, masih mencari jalan pintas untuk tahu masa depan, masih takut akan takdir, lalu bersembunyi di balik jimat dan mantra, masih percaya bahwa yang gaib bisa dikendalikan, asal tahu caranya. Padahal, Rasulullah SAW sudah mengingatkan, barang siapa yang mendatangi dukun, lalu mempercayai ucapannya, maka sungguh, ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Abu Daud. Ini bukan hanya soal dosa, ini soal kepercayaan paling dasar. Apakah kita percaya bahwa Allah Maha mengetahui segalanya? Atau kita lebih percaya pada bisikan jin? Jin mencuri berita dari langit itu benar. Tetapi itu dulu. Hari ini, langit telah dijaga. Berita langit sudah tidak bisa dicuri seenaknya. Tapi jin tetap mencuri hati manusia dengan dusta, dengan rasa takut, dengan rayuan kekuasaan. Maka tugas kita bukan sekadar menjauhi dukun. Tugas kita adalah membersihkan hati dari segala bentuk ketergantungan pada selain Allah. Itulah tauhid sejati. Jika merasa lemah, berdoalah. Jika merasa takut, berlindunglah kepadanya. Dan jika tergoda untuk tahu yang gaib, ingatlah bahwa percaya kepada yang gaib adalah bagian dari iman. Tapi mencari tahu yang gaib tanpa izin Allah adalah bentuk pengkhianatan. Zaman semakin gelap, tapi cahaya tetap ada. Bukan di langit, bukan di dalam mantra, melainkan di dalam hati orang yang sabar dan bertawakal. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini menggugah pikiran dan hati kamu, jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena kita masih akan membahas banyak kisah kelam yang terlupakan dan rahasia-rahasia gaib yang tak semua berani mengungkapnya.